Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Kak, kedatangan saya ke sini. Saya ini dari mahasiswa dari Usuluddin Filsafat dan Politik, Fakultas Usuluddin Filsafat Politik, Prodi Islam Ilmu Politik. Di sini Kak, kedatangan saya ke sini ingin mewawancarai Kakak mengenai bagaimana pendapatnya Kakak mengenai Indonesia dan Pancasila. Ini kayak gitu Kak. Mohon penjelasannya dari Kakak. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi santai saja. Ya. Orang berbicara Pancasila dengan Indonesia, mungkin semua orang tahu, bahkan di dunia tahu bahwasanya Pancasila itu tidak bisa dipisahkan yang namanya dengan Indonesia. Karena apa yang saya ketahui bahwa mungkin Pancasila adalah salah satu ataupun wajib, sifatnya wajib memang ditanamkan di Indonesia, karena kan itu Pancasila adalah hasil pemikiran pahlawan-pahlawan kita dari dulu. Jadi bisa saya bahasakan bahwa Indonesia tidak akan ada di dunia ketika itu Pancasila tidak dilaksanakan ataupun direalisasikan pada saat itu, ya. Nah, ketika orang berbicara Pancasila, otomatis kita berbicara sejarah. Terus apa yang terjadi sekarang? Apakah Pancasila sudah terlaksana sesuai dengan yang ada di 5 sila itu dengan kehidupan kita sekarang? Apalagi kita lihat di media-media bahwa secara logika ataupun kita sebagai mahasiswa ya berpikiran ideal, otomatis bahwa ternyata sudah nilai-nilai Pancasila ketika kita bandingkan di media sudah lari. Entahkah itu mulai kita jujur, mulai dari mahasiswa, lapisan masyarakat lain, bahkan pejabat-pejabat kita di Indonesia, apakah pada saat ini ataupun sekarang ini nilai-nilai Pancasila itu sudah dilaksanakan ataupun diterapkan di kehidupan kita? Itu yang jadi pertanyaan besar untuk saat ini. Terus Pancasila adalah, kalau saya adalah memang kebutuhan dasar kita pakai di Indonesia sebenarnya. Apalagi kan Pancasila, apalagi Bhinneka Tunggal Ika, artinya bahwa memang solusi buat Indonesia yang dengan keadaan Indonesia yang beragam, mulai dari suku, bahasa. Nah, mungkin kalau berbicara Indonesia salah satu juga negara unik ya, kenapa bisa kita disatukan dengan satu bahasa, padahal kita orang berbicara bahasa Indonesia di Sulawesi Selatan saja, khususnya saja di Sulawesi Selatan, kita memang satu provinsi tapi berapa bahasa yang kita pakai. Nah, disinilah tujuan utama yang namanya Pancasila deh. Ya. Terus orang berbicara sila persilanya ini Pancasila, item-itemnya. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketika kita bandingkan ataupun kaitkan dengan keadaan sekarang, apakah sudah sesuai dengan Pancasila? Itu yang mungkin salah satu juga tugas kita sebagai mahasiswa untuk kaji itu. Terus yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang berbicara kemanusiaan berarti tidak lepas dari fungsi dan tugas yang juga sebagai kita sebagai mahasiswa, yang mungkin tidak tahu sehari esok kita akan duduk di parlemen kan. Nah, itu tujuan semua. Terus yang keempat, ketiga, persatuan Indonesia. Nah, orang berbicara persatuan Indonesia, apa kita sudah bersatu selama ini? Jangan kita dulu berbicara seluruh Indonesia, di kampus kita sendiri. Kalau orang berbicara persatuan,
Nah sekarang kalau saya juga waktu mahasiswa kita masih konflik, tapi kan kita anggap bahwa itu semua adalah dinamika kampus. Mulai dari apalagi kita lihat di pusat, ketika kita lihat konflik-konflik para pejabat, tapi kan mungkin cara berpikirnya para pejabat bisa memanage itu konflik, akhirnya otomatis belakang bersatu juga. Nah, terus yang keempat, rakyatan yang dipimpin oleh 5 Kewisayaan dalam permusyawaratan perwakilan. Otomatis itu sudah terlaksana karena kita lihat dari pemerintahan bahwa untuk mendapatkan suatu kebijakan ataupun keputusan pasti kita adakan musyawarah dan itu sudah terlaksana. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang jadi polemik. Yang bagaimana itu adil? Nah, kalau berbicara adil secara subjektif ataupun berbicara secara kepikiran pasti beda-beda yang namanya adil. Pasti definisi adil menurut saya beda dengan definisi adil menurut Dinda. Yakin? Betul kan? Betul. Apalagi versinya bagaimana sistem keadilannya negara ataupun pemerintah birokrasi terhadap warga pasti beda-beda. Makanya di situ ini tujuan kita bahwa Pancasila memang hadir sebagai pemberi solusi lah kalau menurut saya. Jadi beberapa dokumen ataupun buku yang pernah saya baca bahwa memang itu Pancasila wajib. Nah, orang berbicara wajib, ketika ditinggalkan pasti kita berdosa. Iya, bukan sunnah sifatnya ini Pancasila kalau menurut saya. Wajib. Jadi kalau menurut saya sekali terakhir mungkin pesan terakhir bahwa untuk mengamalkan itu Pancasila deh, kita tidak usahlah terlalu berbicara keluar secara nasional, tapi setidaknya kita mulai dulu belajar dari kampus. Karena jujur kampus mungkin anggapan saya dan teman-teman kemarin bahwa kampus adalah salah satu miniatur Indonesia. Makanya untuk berbicara persoalan ini Pancasila ya setidaknya di kampus-kampus lah dulu kita realisasikan itu. Ya. Jadi tidak usahlah terlalu bagaimana melihat isu-isu di media, karena saya yakin bahwa isu-isu itu di media persoalan entahkah itu bertentangan dengan Pancasila itu adalah suatu dinamika. Saya yakin bahwa itu semua dinamika. Itu semua adalah hasil-hasil kerjanya para birokrasi di atas. Yakin. Dan ujungnya mereka pasti menyatu kembali. Ya, itulah dinamika. Jadi mungkin hanya itu persoalan bagaimana itu Pancasila deh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pendapat dari Kakanda Rola yang sangat luar biasa, penjelasan yang sangat luar biasa mengenai Pancasila dan Indonesia. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.